Perang-perang babak selanjutnya antara Shin Tae-yong dan Tatsuma Yoshida, tiba-tiba berubah jadi liar, emosional, menegangkan sekaligus jadi sebuah tontonan yang sangat spektakuler. Di leg pertama, hampir aja Tatsuma Yoshida berhasil untuk melakukan prank balik ke Shin Tae-yong dan mencuri kemenangan lewat perubahan cerdas di babak kedua. Memang waktu itu Shin Tae-yong agak lengah. Dia kalah cepat untuk melakukan gertakan yang menyebabkan jebakan yang dia buat gak bisa terlalu agresif. Tapi berbeda untuk duel kali ini. Persiapan Shin Tae-yong mendekati sempurna dan harusnya cukup mudah untuk bisa mengerjai Tatsuma Yoshida. Namun kenyataannya berbeda. Situasi jadi cukup kacau karena ternyata ada dua aktor lain yang memaksa ikut masuk pentas perang prank kali ini. Sejak dari menyusun starting line up, kedua pelatih ini udah mencoba untuk saling membuat perangkap. Keduanya berusaha untuk bisa lebih dulu menjebak sang lawan. Tatsuma Yoshida memilih lebih slow di babak pertama. Absennya gelandang bertahan Anumantan Kumar, membuatnya harus meracik strategi baru, yang lebih memungkinkan untuk para pemain yang tersedia. Tahu jika satu pemain penting Singapura harus absen, Shin Tae-yong langsung memasang jebakan pertamanya. Lewat media dia bilang jika gak merencanakan pertandingan akan sampai adu penalti. Tatsuma Yoshida sepertinya gak begitu aja percaya dengan apa yang diucapkan rivalnya tersebut. Dia yakin jika Shin Tae-yong justru sebaliknya malah mengincar adu penalti. Dengan pemain yang gak lengkap, Tatsuma Yoshida memutuskan untuk membagi fokus timnya agar bisa melayani Indonesia sampai adu penalti. Itu alasan kenapa Singapura tiba-tiba menyimpan 3 pemain kuncinya. Tatsuma Yoshida gak mau kedodoran jika pertandingan harus dilanjutkan sampai lebih dari 90 menit waktu normal. 3 pemain yang disimpan adalah striker Ihsan Fandi, pencetak gol di laga sebelumnya. Lalu Faris Ramli, yang sangat eksplosif di winger kiri, dan yang terakhir Syawal Anwar, yang sama berbahayanya di winger kanan. Yang menarik adalah setelah melempar jebakan itu, Shin Tae-yong sendiri sebenarnya gak pernah tahu apa Tatsuma Yoshida akan terjebak atau tidak. Daripada salah menebak, dia memilih untuk mengantisipasi kedua kemungkinan itu sekaligus. Yaitu dengan membagi para pemain kuncinya untuk bermain terpisah di masing-masing babak. Ini yang jadi alasan kenapa Irfan Jaya gak jadi starter. Shin Tae-yong memilih Witan Sulaiman sebagai pemain kunci di babak pertama, dan akan ditemani oleh Ricky Kambuaya aja. Sedangkan di babak kedua, Shin Tae-yong menyiapkan Irfan Jaya, dan pemain penting tapi baru bergabung, Egy Maulana Fikri. Egy sendiri dipilih untuk babak kedua, karena Tatsuma Yoshida sempat ngomong, akan mengantisipasi dimainkannya Egy. Tentu Shin Tae-yong gak ingin Egy mati kutu di laga perdananya di Piala AFF kali ini. Shin Tae-yong memang gak bisa menebak jebakannya, akan dimakan Tatsuma Yoshida atau tidak. Tapi dengan cara membagi dua seperti ini, dia tetap akan bisa menghantam Tatsuma Yoshida di salah satu babak. Dia tinggal menunggu, Singapura akan lebih lemah di babak pertama atau babak kedua. Ternyata, Tatsuma Yoshida memang terpancing dan memilih slow untuk babak pertama. Witan Sulaiman dan Kambuaya jadinya yang ketiban rejeki, karena babak pertama adalah jatah mereka. Berulang kali Witan berhasil mengkreasi peluang untuk Kambuaya, tapi sayangnya semua dibuang percuma. Masih beruntung satu kreasi peluang Witan akhirnya berhasil jadi gol pembuka, yang dibuat oleh Ezra Walian. Ternyata perangkap Shin Tae-yong gak cuma untuk komposisi pemain yang dimainkan. Dia juga udah menyiapkan perangkap lain, yaitu perubahan formasi yang akan dipakai. Shin Tae-yong gak mengubah sama sekali komposisi pemain belakang dan tengah. Tapi dengan cerdik, dia bisa membuat komposisi tersebut untuk bisa memainkan formasi berbeda. Jika di leg 1 timnas bermain 5-4-1, di leg 2 ini diubahnya menjadi 4-2-3-1. Alfiandra Dewangga didorong menemani Rahmat Irianto sebagai gelandang bertahan. Jadinya Ricky Kambuaya bisa didorong untuk lebih ke depan, mengisi peran sebagai gelandang serang. Perubahan ini sama sekali gak terantisipasi, dan dengan telak menghantam taktik Tatsuma Yoshida. Dia gak mengira Indonesia akan ada perubahan formasi, karena memang susunan pemain masih sama. Sejak kick-off babak pertama, Singapura jadi makanan empuk dari perubahan cerdas yang dilakukan Shin Tae-yong ini. Mendorong Dewangga ke lini tengah, dimaksudkan untuk menambah pemain yang bisa melakukan pressing di area lawan. Singapura sama sekali gak bisa membangun serangan, dan Indonesia terus mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Salah satu serangan balik yang dilakukan, akhirnya berhasil menjadi awal terjadinya gol pertama oleh Ezra tadi. Belum selesai Tatsuma Yoshida benar-benar terjepit oleh prank Shin Tae-yong, aktor ketiga pun naik ke pentas. Yaitu sang wasit pertandingan, yang ternyata juga ikut mengerjai Tatsuma Yoshida.
Tiba-tiba wasit memberikan kartu merah ke bek Singapura, Safwan Baharudin, dari 2 kartu kuning yang cukup bisa diperdebatkan. Entah berpengaruh atau tidak, tapi Shin Tae-yong beberapa hari sebelumnya sempat juga mendamprat wasit, karena gak memberikan penalti ke timnas Indonesia di leg pertama. Mungkin memang bisa aja karena pressure dari Shin Tae-yong tersebut, wasit jadi agak berpihak ke Indonesia. Sesaat setelah insiden kartu merah pertama tersebut, pemain timnas Indonesia ternyata ikut naik ke pentas adu prank, sebagai aktor keempat. Sialnya, yang mereka prank adalah pelatihnya sendiri. Pemain timnas dengan sangat ceroboh bisa kebobolan dari free kick Singapura, padahal lawan baru 1 menit sebelumnya dapat kartu merah. Jebakan yang sangat rumit dan super canggih, yang udah disiapkan oleh Shin Tae-yong untuk babak pertama, sederhananya ternyata dibiarkan oleh pemainnya sendiri. Shin Tae-yong akhirnya gagal unggul atas Tatsuma Yoshida saat jeda pertandingan. Tentu aja, situasi ini memberikan nyawa baru untuk Tatsuma Yoshida. Walaupun timnya kena kartu merah, tapi dia masih menyimpan 3 pemain kunci, yang memang sejak awal disiapkan untuk babak kedua. Di babak kedua masing-masing pemain yang direncanakan tadi, mulai dimasukkan oleh pelatihnya. Walaupun kalah jumlah, Singapura ternyata terlihat jauh lebih berbahaya, dan seperti sedang di atas angin, dengan counter attack yang dilakukan. Tatsuma Yoshida yang sebelumnya salah menebak siasat Shin Tae-yong, sekarang justru tebakannya tiba-tiba berubah jadi berfungsi, dan kelihatan lebih efektif dari siasat Shin Tae-yong. Tapi, ternyata momen itu gak berlangsung lama. Wasit ternyata memberikan lagi 1 kartu merah untuk Singapura, setelah Irfan Fandi mengganjal Irfan Jaya. Unggul 2 pemain, sekarang seharusnya Shin Tae-yong berbalik yang di atas angin. Tapi itu cuma logika normalnya. Logika itu bukan untuk laga yang diisi 4 aktor prank seperti ini. Karena setelahnya ternyata para pemain Indonesia yang sekali lagi melakukan prank ke pelatihnya sendiri. Entah kenapa mereka jadi bermain sangat tergesa-gesa, dan menyia-nyiakan banyak sekali kesempatan melakukan serangan. Begitu pula saat bertahan. Entah kenapa juga semua berlomba-lomba untuk membuat pelanggaran. Yang bahkan salah satunya justru bisa dikonversi jadi gol oleh Singapura. Laga ini harusnya jadi duel perebutan tahta raja prank antara Shin Tae-yong dan Tatsuma Yoshida. Tapi yang terjadi justru mereka berdua yang berulang kali kena prank dari wasit ataupun pemainnya sendiri. Shin Tae-yong akhirnya tetap bisa unggul di laga yang super kacau ini. Rencana yang dibuatnya dari awal untuk menggandengkan Egy dan Irfan Jaya di babak kedua akhirnya berbuah manis. Karena 2 pemain itu yang berperan untuk terciptanya 2 gol kemenangan timnas Indonesia di babak extra time. Mimpi dari Tatsuma Yoshida untuk merebut tahta raja prank akhirnya pupus sudah. Shin Tae-yong tetap berhak menyandang gelar tersebut. Tapi, itu hanya untuk sementara. Karena pelatih Thailand, Alexander Polking sepertinya juga berambisi mencuri gelar itu. Untuk lihat perang prank yang gak kalah seru, antara Shin Tae-yong lawan Tatsuma Yoshida di leg pertama, klik video ini. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.